OMG, bicara mengenai the super rich, lo terpapar nggak dengan istilah anak Gen Z sekarang, milenial dan Gen Z, loud budgeting, Apa tuh loud budgeting? yang kemarin juga disebut-sebut sebagai, abis itu ada namanya doom generation. Apalagi tuh doom generation. Satu-satu ya. Ya. Loud budgeting itu kemarin gue kirim ke lo. Di harian Kompas sudah membahas itu. Apa tuh? Maaf skip banyak pikiran. Nggak apa-apa, gue kan senang aja kirim-kirim. Kalau gue Ya. ingat, gue kirim. Loud budgeting. Jadi apa sih loud budgeting yang dibahas oleh harian Kompas? Budgeting gitu, lo membuat budget harian keuangan lo, tapi lo tidak malu untuk mengakuinya. Jadi lo ngomong sama teman-teman lo gitu. Intinya adalah semenjak pandemi, rupanya kan ekonomi belum terlalu pulih tuh. Ya. Kan? Banyak generasi muda, anak-anak muda yang masih kena imbasnya, Wet. Kita beberapa masih kena imbasnya. Kerja susah, cari uang susah, jadi mereka harus menyesuaikan budget kehidupan mereka. Jadi mereka harus lebih berhemat. Oke. Makanya bermunculan tuh warung-warung kayak warteg, tempat makan yang murah meriah kayak zaman waktu apa tuh? Krismon. Ya. Diwawancara lah pedagang warteg sama rumah itu, dia bilang katanya kalau dulu kalau dulu 15.000 orang beli di warung Padangnya dia masih nambah lauk. Kalau sekarang 15.000 nggak jadi beli. Jadi dia turunin harganya 13.000 satu nasi satu lauk. Oh ya. Jadi daya beli sekali makan itu 13.000 kata si bapak. Oh, ini yang lu kemarin kirim apa namanya? Daya beli masyarakat menurun ya? Iya. Oh, bentar. Gua motong sedikit nyambung soal tadi. Gue baru diceritain sama si Cabi, driver gue. Dia bilang gini, "Mas, gue nanya, gue kan suka kalau lagi jalan gitu kan lewat warteg-warteg gitu ya, gue nanya, kalau makan di sini tuh berapa kira-kira?" Gue bilang gitu. Terus warung makan Padang, dia bilang 12.000 juga dapat. Terus gue gini, yang bener loh, iya, nasi ayam paket, dia bilang gitu. Ayam bisa dapat 12.000, gue bilang gitu. Bisa, tapi cuman sayap. Iya. Atau paha pentung. Apa tuh paha pentung? Oh, Drumstick. Cuman drumstick, terus sama kuah, sama sayur, nasi, terus bumbu rendang. Iya. 12.000 bisa dapat. Gue bilang gini, oh bisa ya segitu ya? Bisa, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, gue nyobain dong sekali-kali lo beliin. Janganlah, dia bilang gitu. Lah kenapa? Gue bilang gitu. Janganlah, udah nggak usah, dibilang gitu. Segitu kan? Iya. Gue nyobain lo sekali-kali, pengen tahu gue. Bener kan? Artikel Kompas itu bilang, yang diwawancara bilang 13.000 dia harus bikin paket makanan 13.000. Dan semenjak dia bikin paket makanan jadi 13.000, katanya produksi nasinya dia jadi lebih naik. Tadinya cuma 20 liter sehari, jualannya bisa 27 liter sehari. Bener, karena katanya kalau orang yang daya belinya segitu itu yang penting kenyang. Iya. Nah, Lanjut. loud budgeting ini karena mereka harus menyesuaikan pengeluaran mereka, si anak yang first jobber, anak kuliahan, gitu-gitu, Wet. Jadi kan harus ada yang dikurangin. Kalau jadi misal gini, diajakin main yuk gitu, weekend yuk kita ke mall yuk gitu. Ya jangan weekend ini dong, lu tahu kan, gua kan cuma bisa main ke mall sebulan sekali gitu. Jadi minggu depan aja ya. Oh ya udah, nonton yuk. Ada film ini nih. Ya jatah nonton gue udah habis. Bulan depan deh kalau mau nonton gitu. Jadi they are loud with their budgeting. Jadi udah nggak pura-pura lagi. Jadi gue kan lagi berhemat, Bo, gitu. Nggak ada duitnya. Budget jajan gue udah habis. Gitu. Ini loud budgeting. ngerti. Tapi ini tuh agak bertolak belakang sama hasil riset gue soal peer-to-peer lending. Apa tuh peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending aka pinjol, bahasa bagusnya peer-to-peer lending. Bagus ya. Iya, alias pinjol, alias pay later. Karena kalau di hasil survei kan gue lagi ngerjain ini kan, klien ini. Justru anak-anak di umur usia 20 sampai 35 tahun
itu tuh dengan mudahnya adalah mereka satu pay later, satu lagi adalah si pinjol-pinjol itu, Bo. Gitu. Terus gue jadi mikir gini, wah, ini ada dua kutub nih berarti. Ada satu yang very loud on their budgeting, ada lagi yang ya udah enteng aja. Dan biasanya mereka ini yang agak ngeri ya. Si peer-to-peer lending ini digunakan atau pay later ini digunakan untuk gaya hidup. Oh, rata-rata peer-to-peer lending ini digunakan untuk gaya hidup. Untuk mereka ya. Beli gadget. Nah, Beli sepatu. Beli tas. Lalu kemudian makan. nah, Gitu. Makan bukan makan buat kebutuhan sehari-hari ya. Tapi makan yang kayak, wah hangout apa gitu. Kongko. Mereka itu tidak bisa delay gratification. yes. Nah, ini yang Tiket disebut, konser. iya, ini yang disebut doom generation, istilahnya. They are doomed karena they spend so much on their lavish lifestyle. YOLO, hidup cuma sekali, pikirin ntar we, kumaha engke we, gitu. Konser harus nonton, ya, Labubu harus 15, sepatunya Lisa Blackpink harus ada, nanu. Jalan-jalan harus 3 bulan sekali, gitu. Sementara sebetulnya belum mampu-mampu banget, gitu. Doom generation. Ini tuh sebenarnya terus gue gini. Kok ini sebenarnya sama kayak zaman kita dulu ya? Apa tuh? Ya Milicious bilang gini, tren kartu kredit berulang jadi tren pay later pinjol. Iya. Kita kan kalau zaman dulu kartu kredit, Bo. Iya. Lu inget nggak yang zaman dulu gue tiba-tiba nangis-nangis gara-gara gue kagak bisa bayar kartu kredit gue? Iya, betul. Iya kan? Nah, Sama, cuma sekarang bentuknya karena digital kagak pakai kartu lagi. sekarang peer to peer. Nah, si Ipir hadir di handphone. Mande lalarui Sanjo. Iya benar. Jadi sebenarnya kayak ada yang hidup begitu susah gitu ya, imbas ekonomi itu begitu terasa banget sampai mereka harus gitu ya. harus melakukan loud budgeting gitu. Sementara ada di atasnya itu mungkin yang terjebak peer to peer yang sebenarnya susah juga, keuangannya nggak sebanyak itu juga tapi denial gitu. Iya nggak sih? Ember. Nah itu tuh menarik tuh. Dasarnya adalah, nih gue cerita pengalaman hidup gue bagaimana gue terjerat dengan kartu kredit dulu. Mbak Wati saksi hidupnya tuh. Aku nggak bisa bayar kartu kredit. Terus Mbak Wati gini, kamu kapan punya kartu kredit? Tapi kan lu mah nggak bisa bayar kartu kredit karena lu tarik tunai kan? Ember, zaman dulu udah memang bodoh banget tuh zaman itu. Terus udah gitu, alasannya kenapa gue sampai punya kartu kredit apa segala macam gitu ya. Jadi dulu itu kan kalau di manajemen kami berdua, kita kan dulu satu manajemen kan, kita tuh digaji guys, kita tuh digaji, lalu uang pekerjaan kita tuh disimpan karena memang dipersiapkan untuk masa depan dan sebagainya lah gitu ya. Nah, gue mulai gini, gaji gue nggak cukup nih, sebenarnya cukup. Tapi kan gaya hidup gue pada saat itu, penyiar Hard Rock FM, ya nggak? Ya, tiap weekend, Rabu, Jumat, Sabtu, clubbing, bener nggak? Ya, terus abis itu diundang ke acara-acara opening butik apa ini itu segala. Masa nggak belanja penyiar Hard Rock FM? Ya kan? Ya. Tidak. Ih. Masa pulang dari mall nggak bawa tentengan, ya kan? Masa tak tok lenggang kangkung di mall? Mau nge-MC masa bajunya ngulang, ya kan? Oh, dulu kan gengsi minjem baju. Bener. Akhirnya gue inisiatif lah, gimana sih caranya bikin kartu kredit? Oh ya udah, lu cuma butuh slip gaji sama surat keterangan dari kantor lo bekerja. Oh gampang tuh, kan gue deket sama sekretaris program, gue minta aja sama dia, set, bikin. Ya, balik lagi tuh dasarnya adalah tidak jujur pada diri sendiri.
sebenarnya nggak mampu. Iya, sekarang baru bisa ngomong umur 43 tahun ya, umur 24, 23, ya Allah boro-boro bisa mikir. Iya, betul. Ya, kagak kepikir, kagak nyampe tuh pikiran ke situ, kagak nyampe ke sini. Iya. Balik lagi tuh, nggak jujur sama diri sendiri, terbawa arus pergaulan. Ya, gue juga bingung gitu, temen-temen gue dulu bisa beli sebanyak itu barang dari mana ya? Apa orang tuanya ngempanin, apa gimana gitu ya? Iya, gue juga gini, kok dia bisa ya mabok 3 kali seminggu ya? Bingung ya? Bingung loh, bingung loh gue. Terus andai kata dia kerja ya, mereka pada kerja ya pada saat itu, berapa ya gajinya ya? Iya kan? Maksud gue, hitungan gue pada saat itu gue penyiar sore, siaran setiap hari, lumayan gede loh gaji gue. Iya. Bukan yang UMR, bukan. Dan zaman dulu tuh nggak ada sistem endorsement loh. Nggak Jadi ada. lu harus bayar apa yang lu makan dan lu minum. Bener. Dan dulu gaji siaran itu nggak dipotong sama manajemen kita, full buat kita. Iya, karena sedikit. Nggak, dikit-dikit banget. Bisa buat hidup, Nek. Yes. Kalau gaya hidup lo pas ya. Talk to the hand. Ya kan ini cerita pengalaman hidup sekarang. Ya tapi come to think of it, gue juga sih, gue tuh bertanya-tanya loh. Ini orang-orang nih, tapi kayaknya itu juga yang terjadi di sekarang. Kalau sekarang kan kebongkar. Oh, orang-orang yang gaya hidupnya lavish tapi tidak mendapatkan support dari orang tua tuh ternyata peer-to-peer lending. Sama gue dulu suka ngeliat gitu ya teman-teman gue tuh, makanya gue terlibat tuh sama kartu kredit dulu. Mereka tuh setiap kali gesek kartu kreditnya nggak pernah mentok, Bo. Maksudnya mentok? Nggak pernah max, nggak pernah apa tuh namanya Max out. limit. Gesek lu sat, gue begini. Anjir, limitnya berapa tuh kartu kreditnya ya? Keluar negeri kagak max out tuh kartu kredit, gue sampai anjir. Gue mesti kerja apa lagi nih? KT selebriti, muka nongol tiap pagi di TV. Gesek kartu kredit, nit. Sorry. Ya kan? Iya kan? Terus gue kayak, kerja apa ya biar kagak natnut pas lagi ngegesek kartu kredit. Iya, betul. Tapi ya, ya betul. Jadi apa yang terjadi saat ini tuh itu ya, ada orang yang berarti gue lebih respect kepada mereka yang laut budgeting loh, Wat. Menurut gue iya. Daripada mereka yang peer-to-peer lending. Karena menurut gue iya. Yang peer-to-peer lending itu sebetulnya mereka nggak mau menerima kenyataan hidup. Yes. Lu sebenarnya nggak mampu, tapi lu halu. Iya. Dulu sampai temen gue ada yang gini. Dia bilang gini, temen gue tuh lebih tua. Dia bilang gini, lo tuh jangan kebawa ngelihat teman-teman lo begitu. Dia bilang gitu. Itu bisa ketahuan kok, ngukur gitu. Kita bisa ukur mereka itu gimana kehidupan finansialnya. Bajunya gonta-ganti, liburan terus-terusan. Terus lo lihat sumber pendapatannya, kok kayak nggak matching ya. Sekarang kan ada tren tuh kalau di sosial media, my aesthetic, social media aesthetic and my real life. Lo suka kepapar nggak sih? Ya. Iya kan, itu sebenarnya gambaran gitu. Secara estetik tuh kayaknya wow gitu. Tapi real life-nya, Terus temen gue bilang gini, coba cek deh. Pasti tagihan kartu kreditnya gede. Gitu. Iya betul. Ini kayaknya ya, we can connect the dots, at least on my mind, I connected gitu. Kan kemarin gue baca artikel di TikTok juga ada yang udah bikin video kontennya. Di Cina, orang itu sudah tidak, anak mudanya, Z sama milenial, udah nggak belanja luxury brand, web. Jadi luxury brand itu sudah mengalami penurunan. Lalu mereka belanjanya apa? Mereka membeli barang produksi lokal yang memaparkan keindahan estetik dengan harga terjangkau. Yang lebih ramah ke kantong mereka. Jadi mereka udah nggak dar-der-dor nyari logo, memamerkan kekayaan. Enggak, buat mereka jadi kayak, mereka lebih bertanggung jawab aja in spending their money. Karena buat mereka, buat apa ya? Gue bayar puluhan juta buat brand-brand ini,
Sementara gue bisa dapet cuman 1-2 perak dengan brand-brand lokal yang yang menurut gue aesthetically udah cukup buat gue. Kan sebenarnya mungkin juga secara global itu juga terjadi ya, Wet ya. Iya. Iya kan? Kayak the rise of local brand sekarang ini. Itu kan juga sebetulnya juga mungkin karena jawaban bahwa, ada nih konsumen yang nggak pengen dan nggak mampu belanja produk-produk high-end, tapi mereka tetap harus belanja kan kehidupannya. Ya kan? Bikin deh lokalnya yang murah-murah. Iya, iya. Terus kan masuk tuh thrifting, iya nggak? Iya. Terus kan lu juga sering lihat, kayak kemarin tuh gue ngeliat di Bright Spot, Iwet. Kan sekarang banyak tuh jajanan-jajanan yang dikreasikan oleh anak-anak muda. Iya. Ya kan? Yang kue apalah anak muda, tadinya kerja di kantor mana, terus dia sekarang jualan kue tiaw, jualan apa. Kita nggak pernah tahu. Dia siapa tahu di PHK, terus akhirnya menemukan passionnya, terus jualan ya kan? Atau mungkin itu side hustle-nya, malam-malam dia jadi pengacara, siang-siang dia jualan kue tiaw. Ya kan? Kebalik. Siang-siang dia pengacara, malam dia jualan kue tiaw. Nah iya. Lu pengacara apaan? Kerjanya malam. Gitu, Wet. Lu tuh ke Bright Spot nggak sih kemarin? Belum. Kan gue sesak udah gue kata sama lu mah. Iya. Wet, itu gue ngeliat ya persis sama kayak waktu Krismon, Wet. Waktu Krismon tuh gitu kan, yang pada jualan tuh anak-anak muda, anak-anak ini yang di PHK dari kantornya atau nyari side hustle. Itu semua yang jualan, Wet. Anak-anak muda putih-putih, bening-bening, cakep-cakep deh. Iya. Lo tau nggak di Cosmopolitan edisi terbaru, ya, Cosmopolitan Indonesia nih edisi terbaru print, dia sampai membahas adalah nih satu liputan khusus membahas soal kalau lo sampai di layoff. What you need to do terkait financial law. Yes. Masa? Liputan khusus. Lo ngerti nggak? Itu dibahasnya di Cosmo, bukan di Herworld, bukan di Bazaar. Berarti kan ditujukan untuk anak-anak 20-an. Exactly. Karena mereka ini yang lagi kena banget sekarang, Bo. Nah, make sense dong dengan loud budgeting Doom Generation. Exactly. Lu punya print kopinya? Bahas dong besok di Besok siaran. Besok ya. Iya, gue setuju. Gue sampai gini, gila ya. Karena kan ketika lo membuat majalah kan memang lo mengikuti apa yang lagi menjadi kegelisahan pembacanya saat itu kan. Dan ya kegelisahannya itu layoff gede-gedean. Sampai ya, ini kalau ini analisa gue gitu. Dari beberapa konten orang di Bright Spot gitu ya. Kan beberapa bikin videonya gini. Aduh, udah nggak kayak tahun lalu. Sekarang lebih mindful belanjanya. Kalau tahun lalu kayaknya kalap begitu, lihat beli. Sekarang enggak, muterin dulu ya guys 1 kali, abis itu mikir, dipilih apa yang mau dibeli gitu. Iya, benar. Setuju gue. Jadi balik lagi gitu ya bahwa iya kita tahu ada loud budgeting. Mudah-mudahan ya si Dooms Generation itu tuh kayak udah mau beralih nih kepada orang-orang yang loud budgeting. Iya. Ya, sehingga mereka sudah lebih bisa jujur sama dirinya bahwa gue nggak mampu. Gue nggak bisa. Oke, gue tahu ada kemudahan peer-to-peer. Tapi apakah gue kemudian bisa membayarnya? Belum tentu. Jadi lebih baik jangan deh. Ini insight ya. Kalau teman-teman financial planner atau ahli keuangan, berarti lu buruan deh. Ini adalah market tuh. Karena beberapa teman gue, Wet, mereka bukan financial planner, tapi gue lihat mereka bikin pengumuman di story. Dia bilang, ayo adik-adik kalau mau belajar cara membuat budget planning supaya kita tidak terjebak menjadi doom generation, aku ajarin apa yang aku sudah lakukan. Gue gini, Bo, lu serius ngajarin? Iya, dan gue buka kepada siapa aja. Gue bukan financial planner, tapi gue ajarin yuk gitu. Tuh, bikin deh kelasnya, cara ngitung budgeting. Dan menurut gue, sekarang lu belajar loud budgeting, lu belajar berhemat, nanti ketika ekonomi kita sudah membaik, itu bisa menjadi pedoman lu untuk bisa, itu menjadi iya kan, Wet? Itu kan, it's nice to know loh, how to budget your life. Iya.
Sama gue kayaknya pengen ngobrol sama Adrian Maulana deh. Hah? Oh iya, dia tukang ini ya. Iya, financial. Iya, iya, financial planner. Gue tadi gini, hah kok Adrian Maulana gitu. Tapi maksud gue gini ya, Adrian Maulana itu kan rame juga kan diperbincangkan di jagat sosial media karena dari selebriti, raja sinetron, tiba-tiba kemana-mana naik KRL, naik MRT, naik ojek gitu ya. Maksud gue itu tuh juga menyelaraskan dengan apa yang dia kerjakan, tau gak lo? Iya. Ya, selaras gitu bahwa gue memanage uang orang, gue ya bicara soal financial banget, tapi kalau hidup gue lavish tuh agak aneh. Iya. Iya kan? Jadi ya gue seneng gitu kayak, wah dia nunjukin sesuatu yang menurut gue bagus nih, nggak lavish, ya. Tapi juga nggak susah loh hidupnya dia. Iya. Jadi dia memilih untuk, nah orang menurut gue ya orang yang memilih untuk titik dua titik itu tuh jauh lebih bertanggung jawab ya. Iya. Iya. Poinnya menarik tuh, orang-orang kayak Adrian gitu yang memanage uang orang tapi dia memilih untuk tidak hidup lavish, lebih terpercaya ya. Iya, bener. Lebih kredibel gitu. Kayaknya udah selesai tuh eranya. Iya. Orang lebih kredibel kalau berliannya dari ujung sampai ujung, turun dari mobil yang juga berlian, bajunya bling-bling gitu, kayaknya udah selesai ya era itu ya. Nah itu tuh maksud gue kayak mari normalisasi. Justru kita look up sama orang-orang yang nggak sengkredit gitu. Justru orang-orang yang kayak biasa aja tuh kayaknya lebih kredibel ya gitu. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ya nggak sih? Menarik. Iya, karena kan dia memang pekerjaannya itu kan, dia ayaan orang gitu. Tuh, tadi ada beberapa yang komentar gitu, suamiku, keluargaku, financial planner, bilang deh sama suaminya atau sama keluarganya, bikin kelas financial planning untuk cloud budgeting ini, supaya generasi muda ini pada dapat ilmu yang mumpuni gitu. Manajer investasi Adrian mah, aset management, sekuritas, iya betul. Wealth management kan itu ya kategorinya. Ini Adrian, ini bagus nih. Caca, Adrian Maulana ego star syndrome-nya bisa ditata dengan baik. Dewasa, gue setuju. Yudhistira bilang gini, dua host ini awas ya kalau kesehariannya nggak pakai public transport. Gue tadi baca tuh. Iya, benar. Masih lah gue mah. Gue beberapa kali masih naik MRT kok ke kantor. Waktu itu yang gue YOLO kan gue naik MRT kan, pulang pergi. Memang tapi belum tiap hari. Iya. Dia EVP di Mandiri Sekuritas sekarang, Adrian. Iya, udah jabatannya udah tinggi. Tinggi banget. Tapi masih naik KRL loh, Bo. Iya, karena kan sebetulnya juga tinggalnya dia itu terstruktur ya. Dia kayaknya he plan his life very well. Exactly. Dia tinggal di tempat tinggal yang akses kendaraan umumnya. Bener. Iya. Jadi sekarang lu ketika memutuskan mau tinggal di mana, lu harus mikirinnya begituan juga tuh. Bener. Lu tahu kan kalau pejabat BUMN tuh dapat apa namanya? Ajudan segala. Masa? Bo. Dapat mobil dinas, dapat ajudan, sekretaris. Terus kalau dengan Adrian gitu berarti dia memilih untuk tidak, berarti pilihannya dua, antara ajudannya kagak ikut atau ajudannya nempel di belakang dia pas lagi di KRL. Oh, repot banget, say. Tapi kayaknya enggak sih dia, gue nggak tahu sih. Iya, kayaknya dia enggak deh. Soalnya gue suka lihat di video-videonya dia sendirian aja tuh. Atau jangan-jangan yang ngambilin videonya ajudannya dia. Ajudan. Tugas lo sekarang sebagai videografer ya, sama ngedit. Lah Pak, tapi saya pendidikan saya zaman sekarang mah harus bisa segala rupa.
Jangan ribut, Ah, jangan komplain, ya. kerjain. Daripada lu gak ada kerjaan, Gue risih ditempel-tempelin. ini jadi videografer. Oke, Cin. Ya kan, gue juga suka mikir kadang-kadang ini siapa yang ngambil videonya dia ya. Nggak mungkin dia minta tolong sama tukang ojeknya kan ya. Tapi itu juga ya, kayak Ian Hugen gitu. Anya Dwinov. Lu tau kan Anya Dwinov? Anya Dwinov kan sekarang di sosial media memposisikan diri dia sebagai itu tuh, apa? Etiket, pakar Guru etiket. etika kehidupan. Guru etika gitu, antri di toilet gitu, siapa yang ngambilin videonya, suka ada suaranya gitu, bu Anya kalau mau ngantri di WC gimana tuh bu Anya gitu, atau naik MRT, bu Anya kalau nyerobot antrian gitu. Siapa tuh ajudannya? Ya kan dia punya asisten, gila. Oh, asistennya. Kalau Ian Hugen gue pernah lihat tuh, dia kalau nyari asisten dia tulis harus bisa semua, Ya. ngambilin video, ngambilin foto, harus bisa nyetir, harus bisa ini. Aku nyari orang yang all in gitu. Iya, bener. Jadi emang zaman sekarang tuh harus all in deh. Iya. All in dan all out. Heeh. Sama sekalian harus bisa bikin paket nasi padang 13.000. Aduh capek banget. Hidup makin berat ya. Udah jam 8, saatnya kita pamit. Besok kita balik lagi. Aduh, Ya. ini tuh ada yang selalu memantau gitu. Yang nge-view 3,3, tapi yang absen cuma 309. Kayaknya 3K lagi goib deh. Nggak apa-apa ya. Goib atau tidak, terima kasih loh udah nonton. Ya sayang ya.